Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ke-8 atau bab ke-8 pada materi pelajaran Al-Quran Hadis. Subbab kedua yaitu tentang memahami isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini meliputi yang pertama, bahwa sebagai ciri daripada orang munafik adalah apabila ia berkata selalu berdusta atau berbohong. Yang kedua adalah apabila dia berjanji selalu mengingkari. Yang ketiga, apabila diberi amanat, ia selalu berkhianat. Ini tiga hal ini menjadi ciri-ciri orang munafik sebagaimana hadis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik yang pertama adalah apabila ia berkata selalu berdusta. Yang dimaksud dengan berdusta itu bagaimana? Ciri yang pertama dari munafik adalah dusta, yaitu menyatakan apa yang tidak sebenarnya, atau dia sering berbohong. Sikap berdusta ini tidak baik. Nah, maka karena sikap tersebut tidak baik, maka kita tidak boleh melakukan hal itu. Sikap berdusta ini bisa terjadi dalam hal akidah maupun dalam hal muamalah. Dan bidang akidah misalnya begini, lidahnya mengatakan beriman, aku beriman kepada Allah misalnya seperti itu. Namun di hatinya tidak beriman. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya iman kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu orang munafik. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-14 yang punya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Shadaqallahul azim. Artinya, jika bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Orang munafik itu gitu. Kalau bertemu dengan sama orang beriman, dia mengatakan beriman. Tetapi jika dia sedang menyepi dengan setan-setan mereka, dengan teman-teman mereka yang sama-sama musyrik, sama-sama kafir, mereka mengatakan, sungguh kami ini bersama kamu. Kami ini sebenarnya hanya mengolok-ngolok mereka. Jadi orang-orang kafir itu orang yang golongan orang munafik tadi, kalau bertemu orang beriman mengatakan dia beriman, tetapi ketika dia bertemu dengan sesama temannya kafir, dia mengatakan sama-sama dengan golongan mereka dalam bidang akidah. Yang selanjutnya, dikatakan orang itu munafik berkata berdusta dalam hal muamalah. Hal ini, orang munafik mempunyai kebiasaan berkata dusta atau berbohong. Artinya, dia itu selalu berkata bohong ketika dia bersosialisasi, bergaul dengan temannya, bergaul dengan saudaranya, atau bergaul dengan tetangganya. Dia selalu mengatakan bohong atau sering-sering sekali berkata. Ini ciri-ciri orang munafik yang pertama. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Ciri yang kedua dari munafik adalah apabila ia berjanji sering menyalahi. Ibarat kata atau pepatahnya, lidah tidak bertulang.
mereka dengan mudah membuat janji dan mereka juga tidak menepati janjinya tersebut. Tindakan mengingkari janji ini sudah menjadi sikap dan perilaku dalam hidup orang munafik. Karena dikatakan lidah tidak bertulang ini, artinya dia sering mengatakan sesuatu janji-janji tetapi tidak ia tepati. Contohnya begini, sebagaimana contoh di sini ya. Hardi ini ingin berjanji kepada teman-temannya untuk membawakan CD Qissatul Anbiya. Dia akan membawa CD itu pukul 4 sore ke rumah Farid. Tetapi apa? Teman-temannya sudah menunggu. Kurang lebihnya sudah sampai 1 jam lebih teman-temannya menunggu. Akan tetapi Hardi belum menampakkan batang hidungnya juga. Bahkan sampai waktu azan maghrib, Hardi pun tidak kelihatan batang hidungnya. Tidak muncul-muncul, tidak hadir-hadir. Akhirnya teman-temannya pun menggerutu. Pulang karena apa? Hardi tidak memenuhi janji. Ini contohnya. Maka kalian jangan sampai sering berjanji, tetapi justru kalian mengingkari. Bagaimana contohkan Hardi ini? Kalau kalian mengingkari berarti kalian ini termasuk golongan orang munafik. Sampai itu dilakukan. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik di sini yang ketiga adalah apabila diberikan amanat dia berkhianat. Nah, ini ada gambar sebuah kursi ya. Tunaikanlah amanahmu dan jangan berkhianat. Nah, kursi ini sebagaimana seorang pemimpin. Kalau menjadi pemimpin itu harus memegang teguh amanat. Sebagai seorang ketua kelas misalnya, ya harus berbuat sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sebagai seorang ketua. Nah, jangan malah justru membuat keonaran. Ciri yang ketiga dari munafik adalah menerima amanat, dia selalu berkhianat. Sifat ketiga ini muncul sebagai kelanjutan dari kedua sifat yang telah lalu tadi, yaitu sifat sering berdusta, sering mengingkari janji. Dua ciri tersebut erat kaitannya dengan ucapan orang munafik. Sedangkan ciri ketiga ini erat kaitannya dengan perbuatannya. Kalau yang pertama, yang kedua itu ucapannya. Yang ketiga ini apanya? Perbuatannya. Jadi ketika diberikan amanah, dia berkhianat. Banyak sekali contoh-contoh yang. Maka hati-hati dengan sifat munafik ini. Sifat munafik merupakan penyakit rohani atau penyakit jiwa, ruh ya, di dalam jiwa kita. Yang sangat berbahaya dan akan membawa akibat kerugian apabila diri sendiri dan orang lain. Ya, rugi pada diri sendiri dan orang lain maksud saya. Akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik ini diantaranya apa saja? Makanya harus hati-hati. Diantaranya ya, bersikap ragu-ragu atau bingung dalam menentukan sikap karena sikap mendua. Orang munafik itu gitu. Bilangnya begini, kalau dipertanyakan, kalau di situ bilangnya begitu, di sini begini. Akhirnya dia tidak bisa dijadikan pedoman. Dia sering ragu-ragu. Bingung. Mana yang sebenarnya yang terjadi bagaimana itu? Dia sering menentukan sikap mendua. Yang kedua, makanya akibat dari sifat munafik ini akan dijauhi orang. Karena sering merugikan orang lain. Bohong, berdusta, ya kan? Mengingkari janji, berkhianat, semuanya merugikan orang semua.
merugikan orang lain semua. Nah, kemudian lagi yang ketiga, sifat munafik ini akan merusak tatanan persahabatan. Otomatis, baik itu persahabatan, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Pasti merusak. Akan memperoleh siksa yang sangat pedih, yaitu masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Ini menjadi akibat terakhir atau akibat yang paling inti ketika kita berbuat atau bersifat munafik, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian cara menjauhinya bagaimana? Sifat munafik ini yang pertama, kita harus menjauhi sifat munafik sebab akan mencelakakan diri sendiri dan mendapat laknat dari Allah. Caranya yang pertama, oleh karena itu kita harus menghindari diri dari sifat munafik. Untuk menghindari sifat munafik, kita dapat membiasakan hal berikut ini. Nah, diantaranya ya, yang pertama selalu jujur, tidak berkata bohong. Kalau ditanya apapun itu jawab dengan jujur. Jawablah dengan jujur meskipun itu menyakitkan. Misalnya ada sesuatu yang membutuhkan perkataan itu harus jujur, tapi mengancam dirimu, ya tetap katakan jujur. Nah, agar tidak menjadi golongan orang munafik. Yang kedua, kalau kamu berjanji, ya kalian harus menepatinya. Yang selanjutnya yaitu menunaikan amanah sebaik mungkin. Nah, sebagai ketua kelas tadi, ya harus menjadi panutan bagi teman. Itu materi pada bab ke-8 atau pelajaran ke-8 subbab ketiga ini. Semoga kita semua selalu dapat menghindari sifat munafik ini sehingga kita akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.